Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Silakan Mbak Nuraikoh dipimpin berdoa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Budian cek dulu kehadirannya ya. Cek dulu untuk kehadirannya. Yang pertama Alin Nazara. Oke, Arini, Atina, Aska, Dia, Dwi Siva, Evelina, Fauziatul, Ilma, Inayatul, Kartika, Maya, Nabila Siti, Nafira, Putri, Sydney, Siti, Tiara. Alhamdulillah hari ini bisa masuk semua ya. Baik, Budian cek dulu untuk medianya ya. Coba gambarnya kalian bisa lihat dengan jelas? Jelas. Suara Budian bisa terdengar dengan jelas? Jelas ya, alhamdulillah. Nah, masih bersemangat atau tidak? Masih ya, untuk lebih menyemangati, untuk lebih membuat kita bersemangat untuk mengawali pelajaran, kita nyanyi dulu ya. Nyanyinya lagu Kalau Kau Suka Hati. Biasa tahu ya, kalau yang pertama tepuk tangan, yang kedua nanti diganti baitnya. Kalau kau suka hati kita belajar eksplanasi, yang ketiga nanti kita sorak hore. Bisa dipahami? Bisa. Berdiri semua ya. Ya, kalian boleh menggerak-gerakkan tubuhnya untuk lebih bersemangat ya. Sebentar. Yo, boleh semuanya. Sebentar, yuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Yang kedua ya. Kalau kau suka hati kita belajar. Kalau kau suka hati kita belajar. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati kita belajar. Sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Ya. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Semua gerak. Eksplanasi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati semua gerak. Eksplanasi. Hore. Oke, semuanya boleh duduk. Lebih bersemangat ya. Iya, alhamdulillah lebih bersemangat karena tidak hanya duduk saja ya, ada gerakan-gerakan lainnya. Baik. Nah, untuk berikutnya, untuk garis besar materi hari ini, ya tadi kan kita sudah bernyanyi-nyanyi, sudah berjoget. Nah, garis besar materi hari ini kita belajar meringkas teks eksplanasi ya. Dari bentuk yang panjang kita buat menjadi lebih ringkas. Ya, jadi yang pertama cepat menemukan informasi, kemudian menghemat waktu juga. Begitu ya? Oke, nah berikutnya untuk aspek penilaian hari ini, nah aspek penilaiannya meliputi 3. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian sikap, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Ya, pengetahuan itu pengetahuan kalian nanti ya. Kemudian untuk sikap itu sikap sosial dan spiritual, dan keterampilan itu keterampilan kalian menyimak, berbicara, menulis seperti itu ya. Baik, untuk berikutnya, nah untuk aturan pembelajarannya, kalian harus
mengikuti tata tertib yang berlaku ya. Kalian juga harus aktif berpartisipasi dalam diskusi nanti, dalam presentasi ya. Begitu? Oke, nah berikutnya silakan siapkan gawainya. Gawainya disiapkan. Ya, kemudian kirimkan dulu link pretestnya melalui Google Form. Google Form. Coba dibuka. Ya, yang saya kirimkan di grup. Ya, sinyalnya agak itu ya. Yang pretest 2. Pretest 2. Ya, jadi? Oke, dikerjakan dulu. Ya. Dikerjakan. Sudah semua ya? Iya, sudah semua ya. Jadi pretest ini kalian itu tidak perlu saling mencontek ya. Karena seperti pertemuan lalu ini hanya untuk mengetahui pemahaman kalian saja sebelum disampaikan materi ya. Tidak perlu lihat temannya atau sebagainya ya. Nah, di sini Budian punya video ya. Sebelum kita sampai ke materi, Budian punya video tentang tanah longsor. Nanti ketika kalian mengamati video, jangan lupa dicatat. Coba hal yang paling mendominasi, hal pokoknya, ya, yang paling inti itu nanti kalian catat. Terus jika ada ya kata teknis atau kata istilah, silahkan kalian cari maknanya. Bisa dipahami? Bisa. Budian. Nah. Tanah longsor adalah peristiwa di mana terjadi pergerakan tanah karena adanya pergerakan massa batuan atau gumpalan besar tanah. Penyebab dari tanah longsor itu sendiri diklasifikasikan menjadi 2 faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi kondisi material, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan material tadi bergerak. Di negara kita Indonesia, tanah longsor bukanlah sebuah fenomena alam baru. Beberapa daerah bahkan menjadi langganan tanah longsor ini. Tanah longsor bisa disebabkan oleh faktor alam dan faktor sosial. Faktor alam yang menyebabkan terjadinya tanah longsor adalah curah hujan yang cukup tinggi yang mengakibatkan tanah menjadi tererosi yang membuatnya semakin curam sehingga terjadinya longsor. Selain itu juga disebabkan karena terjadinya gempa yang memicu terjadinya pergeseran bebatuan yang mengakibatkan longsor. Sedangkan faktor sosial yang menyebabkan tanah longsor adalah karena ulah manusia sendiri. Misalnya pembunuhan hutan, tumpukan sampah yang menggunung, dan pembukaan lahan secara sembarangan dapat mengakibatkan terjadinya peristiwa ini. Cara penanggulangannya bisa dilakukan dengan menanam pohon di tempat-tempat yang curam karena pohon terutama bagian akarnya dapat menyerap air hujan, jadi dapat mengantisipasi terjadinya tanah longsor. Tanah longsor memang menjadi salah satu bencana alam yang membahayakan. Untuk itu perlu dilakukan tindakan pencegahan, salah satunya berupa penanaman pohon di tempat-tempat yang rawan longsor dan sebisa mungkin menghindari tempat-tempat yang rawan terjadi tanah longsor. Oke. Sudah ya? Sudah dicatat? Sudah menemukan hal-hal intinya, bagian-bagian intinya? Oke, sudah. Silakan sekarang siapa dulu? Oh, kelompok Edensor. Silakan, kelompok Edensor. Dari video tanah longsor, bagian penting yang mendominasi atau ide pokoknya yang sudah kami catat yaitu 1. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau gumpalan besar tanah. 2. Penyebabnya ada 2, yaitu A. Faktor pendorong yang mempengaruhi kondisi material. B. Faktor pemicu yang menyebabkan material bergerak. Ide penjelasnya yaitu 1. Di negara kita Indonesia, tanah longsor bukanlah fenomena alam yang baru. 2. Beberapa daerah bahkan menjadi langganan tanah longsor
3. Cara penanggulangannya adalah dengan menanam pohon di tempat-tempat yang curam karena pohon terutama bagian akarnya dapat menyerap air hujan jadi dapat mengantisipasi tanah longsor. Kata istilah yang kami temukan yaitu diklasifikasikan dan material. Iya, sudah ketemu maknanya? Apa? Tahu? Maknanya diklasifikasikan? Dikelompokkan Oke. dan material adalah bahan. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Begitu mengamati, kemudian dicatat, sambil mengamati langsung dicatat pokok-pokok pentingnya ya Mbak, hal paling pentingnya ya, intinya. Oke, kemudian berikutnya sang pemimpi ya, dari kelompok sang pemimpi, silakan. Dari video tanah longsor, bagian penting yang mendominasi atau ide pokoknya yang sudah kami catat yaitu 1. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau gumpalan besar tanah-tanah. 2. Penyebabnya ada 2, yaitu A. Faktor pendorong yang mengaruhi kondisi material. B. Faktor pemicu yang menyebabkan material bergerak. Ide penjelasannya yaitu 1. Di negara kita Indonesia, tanah longsor bukanlah fenomena alam yang baru. 2. Beberapa daerah bahkan menjadi langganan tanah longsor. 3. Cara penanggulangannya adalah dengan menanam pohon di tempat-tempat yang curam karena pohon terutama bagian akarnya dapat menyerap air hujan jadi dapat mengantisipasi tanah longsor. Oke, kemudian kata istilah yang ditemukan ada? Ada diklasifikasikan material. Sama ya? Artinya apa Mbak? Diklasifikasikan yaitu pengelompokan Oke. material yaitu bahan. Artinya bahan ya. Jadi sudah menemukan ide pokoknya ya atau pokok isinya, kemudian sudah menemukan juga kata istilah ya beserta maknanya ya. Baik, berikutnya yang belum, kelompok Laskar Pelangi. Dari video tanah longsor, bagian penting yang mendominasi atau ide pokoknya yang sudah kami catat yaitu 1. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau gumpalan besar tanah. 2. Penyebabnya ada 2, yaitu A. Faktor pendorong yang mempengaruhi kondisi material. B. Faktor pemicu yang menyebabkan material bergerak. 3. Penjelasannya yaitu di negara kita, Indonesia, tanah longsor bukanlah fenomena alam yang baru. 2. Beberapa daerah bahkan menjadi langganan tanah longsor. 3. Cara penanggulangannya adalah dengan menanam pohon di tempat-tempat yang suram karena pohon terutama bagian akarnya dapat menyerap air hujan jadi dapat mengantisipasi tanah longsor. Ya, kata istilah atau teknisnya? Kata istilah yang kami temukan yaitu diklasifikasikan dan material. Oke, diklasifikasikan, material, artinya Mbak maknanya? Diklasifikasikan artinya dikelompokkan. Oke, dikelompokkan. Material artinya bahan. Bahan, sama ya, sudah bagus sekali. Kemudian dari kelompok Negeri 5 Menara, silakan Dari Mbak video Kartika. longsor penting yang mendominasikan atau ide pokok yang sudah kami catat yaitu 1. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau gumpalan besar tanah. 2. Penyebabnya ada 2, yaitu A. Faktor pendorong yang mengaruhi kondisi material. B. Faktor pemicu yang menyebabkan material bergerak. Oke, kata istilahnya? Kata istilah yang kami temukan yaitu diklasifikasikan material. Ya, artinya apa? Diklasifikasikan artinya? Pengelompokan Pengelompokan, material artinya? bahan. Bahan. Ya, sudah bagus sekali, sudah tepat ya. Jadi dari video tadi ya sudah menemukan ide pokoknya, yaitu apa tadi? Tanah longsor terjadi karena pergerakan massa batuan atau gumpalan besar tanah. Ya, penyebabnya ada 2, faktor pendorong dan faktor pemicu. Kata istilahnya ada berapa? 2. Apa saja? Dan iya, klasifikasikan artinya pengelompokan, material artinya bahan. Nah, apa yang Budian sajikan tadi melalui video ya, itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu meringkas teks eksplanasi dengan tujuan yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis ide pokok dan ide penjelas dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis kata teknis dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat membandingkan teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat
Dan yang terakhir, melalui diskusi, peserta didik dapat meringkas teks yang telah dibandingkan dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu, apa manfaatnya? Nah, dengan belajar meringkas teks eksplanasi, ya, kita dapat menyimpulkan informasi dengan cepat, kita dapat mengetahui informasi dengan cepat, ya, tanpa meninggalkan isi aslinya. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang Budian tampilkan dulu di slide. Ini ada teks pelangi dan nanti ada teks petir, ya. Saya bagikan LKPD-nya dulu. Saya bagikan LKPD-nya. Nanti sesuai petunjuk di LKPD ya. Ya. Oke, nah dari teks pelangi dan petir itu nanti coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian catat bagian yang penting. Nah, dari bagian yang penting tersebut nanti muncul pertanyaan apa atau muncul masalah apa berdasarkan hasil diskusi kalian. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk pertanyaan itu atau masalah yang nanti kalian temukan, kalian silakan buka gawainya kembali. Silakan Budian share link untuk Padlet atau papan tulis online. Nanti kalian kerjakan di sini, ya. Terserah mau menemukan permasalahan seperti apa, saya bagikan di grup. Ya, sudah bisa diakses? Ya, dikerjakan bersama ya, diskusi ya. Oke. Ya, ditulis ya. Ditulis. Sudah? Sudah bisa diakses di grup 8A. Ya. Coba kalian berdiskusi. Mengerjakannya di Padlet ya, mengerjakannya dari teks yang di sini ya, kalian temukan permasalahannya lalu tulis di Padlet ya. Kelompok apa nih Mbak? Negeri 5 Menara. Oke. Ya, baru berapa pertanyaan, Mbak? Kelompok apa ini ya? Sang pemimpi, baru menemukan 2. Ya, dilanjutkan lagi. Lebih menyenangkan ya? Kalau di Padlet ya? Ya, bisa nulis-nulis. Bisa lihat juga di apa ini? LCD ya, di proyektor ya. Coba. Ini jam. Sampai pertanyaan nomor berapa?
Sampai nomor 3. Ini pulpennya, Mbak? Oh ya. Coba sudah menemukan berapa masalah? 3, Bu. 3 masalah. Penuh masalah ya kelompok ini ya? Iya, Bu. Masalah-masalah. Sudah ketemu berapa masalah atau berapa pertanyaan? Ini kelompok apa ini? Negeri 5 Menara. Sudah berapa? 4. Sudah 4. Oke, dilanjutkan lagi. Di mana coba tadi? Mana? Ketemu? Sudah bisa diakses kan? Ini kelompok apa? Edensor ya? Edensor. Oke. Ada pertanyaan? Belum? Ada? Apa? Oh itu. Dibaca, Bu. Oh nanti, nggak jadi. Oh ya. Oh yang itu, Padletnya. Oh nanti. Sudah semua? Sudah selesai semua? Yang lain sudah? Coba saya cek dulu ya. Saya cek dulu untuk linknya. Oke, sudah masuk. Saya pindah dulu. Oh iya, sudah masuk semua ini. Dari Edensor, Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Negeri 5 Menara sudah masuk semua, ya. Ya artinya kalian sudah mengerjakan, nanti masuk ke Padletnya, ya. Seperti ini, bermacam-macam ya pilihan warnanya. Oke. Sekarang siapa yang mau membaca terlebih dahulu? Oh ini dulu, kelompok Edensor. Menemukan berapa pertanyaan, Mbak? Menemukan, oh ya, 4 pertanyaan, silakan dibaca. 1. Apa ide pokok paragraf 1, 2, dan 3 teks judul pelangi? Oke, yang kedua. Apa ide pokok paragraf 1 dan 2 pada teks petir? Oke. 3. Apa ide penjelas yang terdapat pada paragraf 1, 2, dan 3 pada teks pelangi? Oke. 4. Apa ide penjelas yang terdapat pada paragraf 1 dan 2 pada teks petir? Oke ya, apa ide pokoknya ya, kemudian bertanya juga apa ide penjelasnya. Bagus sekali dari kelompok Edensor ya, sudah bisa menemukan mencari ide pokok dan ide penjelasnya. Berikutnya oh ya, dari Negeri 5 Menara dulu. Ya semangat. 1. Ide pokok paragraf 1, 2, dan 3 pada teks pelangi ialah. Oke. 2. Ide pokok paragraf 1 dan 2 pada teks petir ialah. Iya. 3. Ringkasan teks berjudul pelangi ialah. Oke. Ringkasan teks berjudul petir ialah. Iya, berarti mencari ide pokok dan ringkasannya ya. Nanti bisa dilengkapi lagi, sudah bagus, nanti dilengkapi lagi. Berikutnya dari kelompok apa? Laskar Pelangi ya? Laskar Pelangi, silakan. 1. Kata teknis yang terdapat pada teks pelangi dan petir ialah. 2. Makna kata teknis pada teks pelangi dan petir ialah. Oke. 3. Ringkasan teks pelangi dan petir ialah. Oke ya, berapa pertanyaan? 3 pertanyaan dari Laskar Pelangi. Kata teknisnya apa? Makna kata teknisnya, kemudian ringkasan teks pelangi dan petir. Oke, sudah bagus sekali. Nanti kalau ada yang belum bisa dilengkapi lagi ya. Silakan yang terakhir kelompok Sang Pemimpi. 1. Ide pokok pada paragraf 1, 2, dan 3 teks pelangi ialah. 2. Ide pokok paragraf 1 dan 2 pada teks petir ialah. 3. Ide penjelas pada paragraf 1, 2, dan 3 teks pelangi ialah.
4. Ide pokok pada paragraf 1 dan 2 teks petir ialah 5. Kata teknis apa sajakah yang terdapat pada teks pelangi dan hujan? 6. Apa makna kata teknis pada teks pelangi dan hujan? Oke ya, dari kelompok sang pemimpi banyak sekali ya pertanyaan yang ditemukan, yaitu menemukan 6. Yang pertama, ide pokoknya apa, ide penjelasnya apa, kata teknisnya apa, kemudian makna kata teknisnya ya. Kalian sudah masing-masing kelompok sudah mewakili ya. Tadi ada yang bertanya ide pokok ya, baik dari pelangi atau teks petir. Yang kedua, ada yang bertanya ide penjelas dari teks pelangi dan teks petir. Ada yang bertanya makna kata teknisnya dan ada yang bertanya juga ringkasannya ya. Bagus, sudah bagus semua. Nah, silakan kalian lanjutkan ya dari pertanyaan yang tadi ya, sesuai instruksi yang ada di LKPD. Kalian cari ide pokoknya, ide penjelasnya, kata teknisnya, maknanya ya, seperti itu ya. Nah, sebagai bahan panduan Budian bagikan bahan ajar melalui flipbook. Ini yang judulnya Anyflip 2 di grup 8A. Coba dibuka ya. Anyflip 2 di grup 8A. Nah, itu sebagai panduan kalian dalam berdiskusi. Ya, dicari nanti bersama-sama dicari. Ya, jadi oke, jadi ya Mbak. Oke. Silakan kalian mulai berdiskusi, jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Tadi mana teksnya? Teks pelangi dan teks petirnya? Ya, dicari ide pokoknya, ide penjelasnya, kata teknisnya. Ya, temu di ide pokok pelangi ya Mbak? Oke. Ketemu? Mana? Iya, semua ya. Semua. Jadi dicari ya. Mana tadi teks pelanginya? LKPD-nya? Ya. Ya, dibuka. Ditulis ya di LKPD-nya ya. Oke. Wah, hujannya sangat deras ya. Suaranya tapi masih jelas kan? Masih. Semoga segera reda ya. Nanti ya. Iya, tulis semua di LKPD. Ide pokok. Semuanya. Ide pokok paragraf 1. Dicari iya. Banyak memang. Pelangi. Aduh. Mati lampu ya. Masya Allah. Mati lampu. Oh, alhamdulillah nyala lagi ya. Masya Allah. Beginilah ya di pegunungan. Ya Allah, sampai buyar. Proyektor.
Bentar. Mati lampu, proyektornya mati. Semoga hujan tapi tidak mati lampu lagi ya. Ya Allah, berdoa bersama. Masya Allah. Iya, mati lampu nanti gimana? Semuanya ya, berdoa semoga tidak mati lampu lagi. Iya, gensetnya nanti gimana gensetnya? Coba mana? Oh ini yang lagu. Ya, sebentar. Oh iya ini. Jaga-jaga mati lampu. Ya, jaga-jaga yang mati lampu. Astagfirullahaladzim. Mati lagi ya. Masya Allah. Masya Allah. Gimana ini? Alhamdulillah, nyala lagi, ya Allah. Berdoa ya. Tapi kalian tetap diskusi ya. Diskusi, semoga lampunya tidak mati nyala ya. Yuk, tetap diskusi, cari ide pokok, ide penjelas. Semuanya tetap bersemangat. Semoga tidak mati lampu lagi. Amin ya. Sudah berapa yang ketemu? Banyak ya. Teliti ya, yang teliti ya. Ide pokoknya jangan sampai tertukar dengan ide penjelasnya. Ya. Coba saya cek dulu. Bismillah. Aduh. Bagaimana ini nasib kita? Hujannya sudah mending ya? Kalian masih bersemangat ya? Ya, kalau kalian bersemangat, ya Budian lebih bersemangat lagi, ya. Semoga tidak mati lampu yang ketiga kali. Karena mati lampu nanti sinyalnya ya agak terganggu. Berdiskusi dulu, dilanjutkan, ditulis ya di kolom tabel kartu ya, coba. Iya, betul. Semuanya ikut itu ya, menyumbangkan pendapatnya. Gimana, ada kesulitan? Ide pokoknya bingung. Iya, boleh nanti kalau di presentasi kalau dibacakan boleh bergantian ya. Misalnya yang teks pelangi, siapa yang teks ya, jadi semuanya nanti ikut berperan. Malah bagus begitu, Mbak. Ya, nanti bisa bergantian. Kelompok ini juga ya, bisa bergantian. Iya, bisa kamu misalnya sampai paragraf 2. Mbak ini melanjutkan paragraf 3 dan sebagainya, baik teks pelangi maupun teks petir.
Senam jantung ya. Masya Allah. Nanti ya, nanti kita nyanyi-nyanyi lagi. Biar bersemangat ya, nanti Budian ajak kalian nyanyi lagi. Kalian senang ya kalau nyanyi-nyanyi ya? Senang. Tapi jangan lupa diskusinya ya, yang fokus nanti dibagi kelompok ini ya. Yang baca misalnya paragraf 1, 2, 3, oke. Ya. Kemudian yang baca bagian mana dibagi, ya. Kelompok sini juga nanti dibagi, ya. Salah Mbak, dihapus. Oh iya. Dicoret saja nggak apa-apa. Sepuluh menit lagi diskusinya ya. Coba kolom-kolomnya tadi mana? Yang itu. Oh iya. Ini ya. Nah. Gimana Mbak, ada kesulitan? Oh, terakhir. Ya. Nanti dibaca terakhir. Kalau bacanya semua begitu. Boleh, kan tadi boleh dibagi, boleh. Kalau satu capek, ya bergantian supaya aktif semua juga dalam kelompok. Ini kenapa Mbak Ines? Masih semangat ya Mbak? Ya. Ya Allah, hujan lagi ya. Lima menit lagi. 5 menit. Oh, ada yang sudah jadi, tapi sudah jadi semua. Oke, kalau sudah jadi semua, coba Budian cek dulu ya. Pekerjaan kalian, oh sudah ada yang angkat tangan seperti ini ya. Takut mati lampu ya Mbak, makanya langsung gini ya, nanti tidak kelihatan ya. Ya, coba kalian bacakan hasil diskusinya ya. Tadi yang mencari ide pokok, penjelas, kata teknis, maknanya. Coba yang pertama dari kelompok mana dulu? Mangacung semua ini ya. Ini dulu tadi ya. Laskar Pelangi. Budian tak mendekat supaya suaranya jelas. Kelompok Laskar Pelangi. Ide pokok pada teks eksplanasi berjudul Pelangi paragraf 1. Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh bibit-bibit air. Ide penjelas pada teks eksplanasi berjudul Pelangi paragraf 1. Pelangi juga dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar dengan tampak di langit atau medium lainnya. Pelangi tampak sebagian bibit cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Pelangi juga dapat dilihat di sekitar air terjun yang jelas. Yang jelas. Itu ide pokok paragraf pertama. Yang barusan ide penjelas. Oke, berikutnya. Ide pokok paragraf kedua. Pelangi disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpan menjauhi partikel. Oke, ide penjelasnya? Pada teks eksplanasi berjudul Pelangi paragraf 2, saat matahari terbenam, langit menjadi merah karena sinar matahari lewat melalui atmosfer yang jauh lebih tebal daripada ketika
berada di tinggi di langit pada siang hari. Oke, Pelangi terus? tidak akan tampak pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Hmm. Itu terjadi karena pelangi merupakan hasil dari pembiasan cahaya. Mm-mm. Pada mulainya cahaya matahari melewati sebuah tetes hujan, kemudian dibelokkan atau dibiaskan menuju tengah tetes hujan sehingga memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Menjadi warna spektrum. Berikutnya, paragraf 3 ya Mbak, masih teks pelangi. Ide pokok pada teks eksplanasi berjudul Pelangi paragraf 3. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Ide penjelasnya. Pada teks eksplanasi berjudul Pelangi paragraf 3, posisi si pengamat harus berada di antara matahari dan sepesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Matahari, mata si pengamat dan pusat sudut pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Cahaya dengan panjang gelombang terpendek seperti ungu terdapat di bagian pulsa dan yang memiliki panjang gelombang terpanjang seperti merah terdapat pada bagian luar. Pada bagian luar. Sekarang yang teks petir bergantian. Oke, Mbak siapa ya? Naya, silakan membacakan yang teks petir paragraf 1. Ide pokoknya. Pada teks eksplanasi berjudul petir paragraf 1. Petir biasanya muncul pada musim kemarau di saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Ide penjelas pada teks eksplanasi berjudul petir paragraf 1. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara guru. Perbedaan waktu kemunculan disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Petir merupakan gejala alam yang biasa kita analogikan dengan sebuah kapasitor raksasa di mana lempeng pertama adalah awan dan lempeng kedua adalah bumi. Oke, Ide terus pokok pada teks eksplanasi berjudul petir paragraf 2. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Ide penjelas pada teks eksplanasi berjudul petir paragraf 2. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur. Selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan negatif dari awan ke bumi atau sebaliknya. Petir lebih sering terjadi pada musim hujan. Lebih sering terjadi pada musim hujan. Karena pada saat tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi, sehingga daya isolasi turun dan arus lebih mudah mengalir karena ada awan bermuatan negatif dan awan bermuatan positif. Kemudian gantian lagi. Ya, Mbak Aisalmuna. Makna kata teknis pada teks pelangi. 1. Spektrum adalah rentetan warna kontinu yang diperoleh apabila cahaya diuraikan ke dalam komponennya. 2. Horizon adalah langit bagian bawah yang berbatasan dengan permukaan bumi atau laut, kaki langit, dan cakrawala. 3. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ciri-ciri fisika dan kimia atmosfer atau untuk meramalkan keadaan cuaca. 4. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. 5. Kurva adalah garis lengkung. Sudah menemukan ide pokok. Kemudian yang teks petir belum ya Mbak? Teks petir. Kata teknis pada teks petir ialah 1. Kapasitor adalah peranti elektrik yang terdiri atas 2 penghantar dan disekat diantaranya dengan dielektrik yang mempunyai kapasitas tertentu, kondensor atau kondensator elektrik. 2. Potensial berarti mempunyai potensi kekuatan, kemampuan, kesanggupan. 3. Isolasi merupakan tindakan pemisahan pasien berpenyakit menular dari orang lainnya. Sudah menemukan ide pokoknya masing-masing teks ya. Ide pokok, ide penjelas, kata teknis, kemudian maknanya ya, sudah menemukan semua. Sekarang berikutnya sini ngacung semua ini ya. Ini dulu
Tadi negeri 5 menara. Ini bacanya mau bergantian? Oke, silakan dimulai. Mbak siapa ya? Hah? Bella. Saya tak di belakang biar jelas. Ide pokok pada teks eksplanasi berjudul Pelangi paragraf 1. Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Ide penjelas pada teks eksplanasi berjudul Pelangi paragraf 1. Pelangi juga dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang terletak di langit atau medium lainnya. Oke. Tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Pelangi juga dapat dilihat di sekitar air terjun yang jelas. Ya. Ide pokok paragraf 2. Pelangi disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauhi partikel. Ide penjelas Oke. pada eksplanasi berjudul Pelangi paragraf 2. Saat matahari terbenam, langit menjadi merah karena sinar matahari lewat melalui atmosfer yang jauh lebih tebal daripada ketika matahari berada di tinggi di langit pada siang hari. Oke. Pelangi tidak akan tampak pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Ya. Ini terjadi karena pelangi merupakan hasil dari pembiasan cahaya. Hmm. Yang mulanya cahaya matahari melewati sebuah tetes hujan. Oke. Kemudian dibelokkan atau dibiaskan menuju tengah tetes hujan sehingga memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Ya, berikutnya. Ide pokok pada teks eksplanasi berjudul Pelangi paragraf 3. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan Ya. si pengamat. Ide penjelas pada teks eksplanasi berjudul Pelangi paragraf 3. Posisi si pengamat harus berada di antara matahari dan terkesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Ya. Matahari, maka si pengamat dan pusat busuk pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Cahaya dengan panjang gelombang terpendek seperti ungu terdapat di bagian kurva dan yang memiliki panjang gelombang terpanjang seperti merah terdapat pada bagian luar. Oke, ya. Berikutnya dilanjutkan lagi ya, Mbak? Ya. Ide pokok pada teks eksplanasi berjudul Petir paragraf 1. Petir biasanya muncul pada musim kemarau di saat langit menutupi Mbak Arin ya? Ya. Ide penjelas pada teks eksplanasi berjudul Petir paragraf 1. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara burung. Perbedaan waktu kemunculan disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Petir merupakan gejala alam yang biasa kita analogikan dengan sebuah kapasitor raksasa, di mana lempeng pertama adalah awan dan lempeng kedua adalah bumi. Ide pokok pada teks eksplanasi berjudul Petir paragraf 2. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Ide penjelas pada teks eksplanasi berjudul Petir paragraf 2. Terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur. Ya. Dan selama pergerakannya, Selama pergerakannya bagaimana? dia akan berinteraksi dengan awan lainnya. Ya. Sehingga muatan negatif Muatan negatif. sisi sebaliknya. Oke. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, Ya. Terus, Mbak? maka akan terjadi pembuangan negatif dari awan ke bumi. Atau Ya. sebaliknya. Petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada saat tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi, Ya. sehingga daya isolasi turun dan arus lebih mudah. Lalu karena ada awan bermuatan negatif dan awan Muatan negatif dan bermuatan positif. bermuatan positif. Mbak Nuraikoh membaca yang makna kata teknis. Ya. Spektrum adalah rentetan warna kontinu yang diperoleh apabila cahaya diuraikan ke dalam komponennya. Ya. Horizon adalah langit bagian bawah yang berbatasan dengan permukaan bumi atau laut. Kaki langit cakrawala. Ya. Meteorologi. Meteorologi Ya. adalah ilmu yang Persiapan ya, ini terakhir ya. mempelajari tentang ciri-ciri fisika dan kimia atmosfer atau untuk meramal keadaan cuaca. Ya. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi
ini. Kurva adalah garis lengkung. Garis lengkung. Untuk teks petirnya, Mbak. Kata teknis pada teks petir. Kapasitor adalah peranti elektrik yang terdiri atas dua penghantar dan disekat diantaranya dengan dielektrik yang mempunyai kapasitas tertentu. Kondensor atau kondensator elektrik. Potensial berarti mempunyai potensi, kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Isolasi merupakan tindakan pemisahan pasien berpenyakit menular dari orang lain. Iya, terakhir isolasi. Berarti masih dua kelompok ya. Sudah menemukan ide pokoknya ya. Tadi paragraf 1 ide pokoknya apa? Pelangi terjadi karena pembiasan. Iya. Kalau ide pokok paragraf 2, pelangi disebabkan cahaya yang menjauhi partikel. Kalau dari paragraf 3, pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi ya, dari sisi yang berlawanan dengan sisi pengamat. betul. Kemudian kalau teks petir, paragraf 1-nya ide pokoknya Petir biasanya muncul pada musim kemarau di saat memunculkan kilatan cahaya sesaat betul. yang berlawanan. Kemudian kalau teks berjudul petir, ide pokoknya yang kedua, paragraf 2. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Makna kata teknisnya yang ketemu apa saja? Spektrum, horizon, meteorologi, kurva. Kalau teks petir, kapal. Potensial, Isolasi maknanya apa? Tindakan apa tadi? tindakan pemisah pasien berpenyakit menular Dari orang lain. Oke, sudah bagus sekali ini. Kelompok ini dulu ya, sang pemimpi. Ya, sang pemimpi masih semangat ya, Mbak? Masih. Wah, suaranya sudah keras sekali. Mbak siapa dulu ini? Alin. Mbak Alin. Sang pemimpi. Ya. Pokok pada teks eksplanasi berjudul Pelangi paragraf 1. Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Ide penjelas pada teks eksplanasi berjudul Pelangi paragraf 1. Pelangi juga dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya. Pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Ya. Pelangi juga dapat dilihat di sekitar air terjun yang jelas. Ya. Ide pokok paragraf 2. Pelangi disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauhi partikel. Ide penjelas pada teks eksplanasi berjudul Pelangi paragraf 2. Saat matahari terbenam, pelangi menjadi merah karena sinar matahari lewat melalui atmosfer yang jauh lebih tebal daripada ketika matahari berada tinggi di langit pada siang hari. Ya. Langit tidak akan tampak pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Hal itu terjadi karena pelangi merupakan hasil dari pembiasan cahaya. Pada mulanya, cahaya matahari melewati sebuah tetes hujan, kemudian dibelokkan atau dibiaskan menuju tengah tetes hujan sehingga memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Menjadi warna spektrum. Lanjut paragraf 3 ya, Mbak. Ide pokok pada teks eksplanasi berjudul Pelangi paragraf 3. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Ide penjelas pada teks eksplanasi berjudul Pelangi paragraf 3. Posisi si pengamat harus berada di antara matahari dan terkesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Ya. Matahari, mata si pengamat dan pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Ya. Cahaya dengan gelombang terpendek seperti ungu terdapat di bagian kurva yang memiliki panjang gelombang terpanjang seperti merah terdapat pada bagian luar. Ya, pada bagian luar. Sekarang untuk teks petir dibaca Mbak Maya. Paragraf 1-nya Mbak. Pokoknya. Pada teks eksplanasi berjudul petir. Paragraf 1. Petir biasanya muncul pada musim kemarau di saat langit menghasilkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Ya. Ide penjelas pada teks eksplanasi berjudul petir. Paragraf 1. Itu penjelasnya ya. Ya. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara buruk. Beberapa waktu kemudian disebabkan adanya
cahaya. Oke. Merupakan gejala alam yang biasanya kita analogikan dengan Mm-mm. sebuah kapasitor. Mm-mm. Misalkan di mana lempeng pertama adalah awan dan lempeng kedua adalah bumi. Bumi. Kemudian paragraf 2. Ide pokok pada teks eksplanasi berjudul petir paragraf 2. Ya. Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Ide penjelas pada teks eksplanasi berjudul petir paragraf 2. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan Ya. selama pergerakan dia akan berinteraksi dengan awan lainnya Hmm. sehingga muatan negatif akan terkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan negatif dari awan ke bumi atau sebaliknya. Ya. Petir lebih sering terjadi pada musim hujan. Musim hujan. Karena pada saat tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasi turun Ya, dan isolasi. arus lebih mudah mengalir karena awan bermuat negatif dan awan bermuatan positif. Iya, negatif dan positif. Sekarang untuk kata teknisnya. Coba. Makna pada teknis pada teks pelangi yaitu 1. Spektrum adalah rentetan warna kontinu yang diperoleh apabila cahaya diuraikan ke dalam komponennya. Ya. 2. Horizon adalah langit bagian bawah yang berbatasan dengan permukaan bumi atau laut. Kaki langit cakrawala. Ya. Ada lagi? Ada. 3. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ciri-ciri fisika dan kimia atmosfer atau untuk meramalkan keadaan cuaca. Oke. 4. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. 5. Kurva adalah garis lengkung. Ya. Kata teknis pada teks pelangi yaitu 1. Kapasitor adalah peranti elektrik yang terdiri atas dua penghantar dan disekat di antaranya dengan elektrik yang mempunyai kapasitas tertentu, kondensor atau kondensator elektrik. Ya, ada lagi? Oh ya. Potensial berarti mempunyai potensi, kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Oke. 3. Isolasi merupakan tindakan pemisahan pasien berpenyakit menular dari orang lainnya. Iya, isolasi apa? Pemisahan pasien berpenyakit menular. Iya. Yang terakhir sudah menyebutkan ide pokok, ide penjelas, kata teknis maknanya ya tadi. Oke. Kemudian yang terakhir dari kelompok Edensor. Silakan Mbak siapa? Aska dulu, Mbak Aska dulu. Pada teks eksplanasi berjudul pelangi paragraf 1. Ya. Terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Itu penjelas pada teks eksplanasi berjudul pelangi paragraf 1. Pelangi juga dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi berupa cahaya berwarna warna, halus, bebas, dan kabut biologis atau medium lainnya. Pelangi tampak sebagai busur cahaya dan yang mengarah horizon pada suatu saat. Oke. Kita dapat melihat dari secara itu yang jelas. Itu pokok paragraf 2. Pelangi disebabkan oleh cahaya yang membias dan memproses menjauhi artinya menjauhi partikel. Itu penjelas pada warna seperti itu. Apa ya? Bunyinya nggak enak ya? Matahari terbenam, langit menjadi merah karena sinar matahari. Oke. Oke. Pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Hal ini terjadi karena pelangi merupakan hasil dari pembiasan cahaya. Pada mulainya, cahaya matahari melewati sebuah tetesan hujan. Ya. Kemudian dibelokkan atau dibiasakan menuju tengah tetes hujan sehingga memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Ya. Ide pokok pada teks eksplanasi berjudul pelangi paragraf 3. Oke, Mbak Zidni ya, dilanjutkan. Ini dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan kebakaran. B. Tidak menjelas pada teks eksplanasi berjudul pelangi paragraf 3. Posisi si pengamat harus berada di antara matahari dan terkesan air dengan
dengan matahari di belakang orang tersebut. Ya. Matahari, Mm, mata si pengamat dan Mm-mm. pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lusur. Cahaya dengan panjang gelombang terpendek seperti ungu terdapat di bagian kurva dan memiliki panjang gelombang terpanjang seperti merah terdapat pada bagian luar. Ya, dari teks petir. A. Ide pokok pada teks eksplanasi judul petir paragraf 1. Mm, Petir biasanya muncul pada musim kemarau di saat langit memunculkan kilatan cahaya Ya. sesaat yang menyilaukan. Mm-mm. B. Ide penjelas pada teks eksplanasi berjudul petir paragraf 1. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara burung perbedaan waktu Ya. kemunculan disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Ya. Petir merupakan gejala alam yang biasa kita analogikan dengan sebuah kapasitor raksasa. Ya. Di mana lempeng pertama adalah awan dan lempeng kedua adalah bumi. Bumi. Baik. Untuk paragraf 2 ya. Paragraf 2. Lanjut. Ide pokok pada teks eksplanasi berjudul petir paragraf 2. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Ide penjelas pada teks eksplanasi berjudul petir paragraf 2. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya. Ya. Sehingga muatan negatif akan berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan negatif dari awan ke bumi atau sebaliknya. Petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada saat tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasi turun dan arus lebih mudah mengalir karena ada awan bermuatan negatif dan awan bermuatan positif. Oke. Makna kata teknisnya ya. Ya, silakan Mbak Putri ya. Makna kata teknis pada teks pelangi. 1. Spektrum adalah rentetan warna kontinu yang diperoleh apabila cahaya diuraikan ke dalam komponennya. Ya. 2. Horizon adalah langit bagian bawah yang berbatasan dengan permukaan bumi atau laut kaki langit cakrawala. Ya. 3. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ciri-ciri fisika dan kimia Ya. untuk meramalkan keadaan cuaca. Ya. Adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Ya. 5. Kurva adalah garis lengkung. Kata teknis pada teks petir. 1. Kapasitor adalah peranti elektrik yang terdiri atas dua penghantar dan disekat di antaranya dengan elektrik Ya. yang mempunyai kapasitas tertentu kondensor atau kondensator elektrik. Ya. 2. Potensial berarti mempunyai potensi, kekuatan, kemampuan, kesanggupan. 3. Isolasi merupakan tindakan pemisahan pasien berpenyakit menular dari orang lainnya. Iya. Nah, sambil azan selesai ya, berdoa dulu ya sebentar ya. Alhamdulillah ya, azan sudah selesai. Kita tadi apa ide pokok paragraf 1? Ide pokok paragraf 1 yaitu pelangi terjadi cahaya. Ya, ide pokok paragraf 2 teks pelangi. Pelangi. Oke, paragraf 3 teks pelangi, ide pokoknya pelangi. Oke. Ide pokok paragraf 1 teks petir. Petir biasanya muncul pada musim kemarau di saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Ya, paragraf 2 petir. Ada perbedaan Iya, iya ya. Antara awan dan bumi atau awan dengan lainnya. Makna kata teknis horizon apa? Langit. Oke. Kalau kurva? garis lengkung. Garis lengkung. Kalau isolasi? Tindakan Eh? pasien penyakit menular dari orang lainnya. Oke, sudah bagus semua ya, sudah menemukan ide pokok, penjelas, kata teknisnya. Nah, sekarang silakan kalian lanjutkan diskusi
dari teks yang sudah dibandingkan tadi, teks Pelangi dan Petir, kalian buat ringkasannya. Ya, dibuat ringkasannya nanti dibuat dalam Canva. Ya, itu linknya sudah Budian bagikan, nanti saya bagikan lagi ya supaya terbaru. Nah, nanti Budian bagikan melalui link Canva ya. Dibuka dulu, saya bagikan link Canva di grup 8A. Sudah? Sudah. Sebentar ini. Saya kirim 8A. Sudah ya? Sudah ya? Sudah, ini yang agak atas sendiri. Nah, sebagai bahan untuk kalian lebih mudah ya dalam meringkas, ya tadi selain bahan ajar Freebook, Budian punya nyanyian supaya kalian itu nanti lebih mudah bagaimana sih memahami cara meringkas. Nah, nyanyian ini Budian nanti teksnya sudah saya bagikan ya, teksnya. Nah, teksnya nanti diganti. Langkah yang pertama apa? Membaca keseluruhan teks. Langkah yang kedua, mencari gagasan utama. Yang ketiga, yang keempat, revisi. Sesuai IYD kita nyanyikan dalam lagu. Dengan lagunya menanam jagung di kebun kita. Tahu ya nadanya ya? Tahu. Tahu. Sebentar. Lagu ini tahu ya? Tahu. Sebentar. Budian ulang dari awal. Sudah siap? Oke. Yo. Ayo kawan, kita meringkas teks eksplanasi dengan gembira. Satu membaca keseluruhan teks. Dua mencari gagasan utama. Tiga, kerangka teksnya. Empat, revisi sesuai EYD. Ayo kita meringkas teks eksplanasi dengan gembira. Semua satu kali lagi ya. Kawan, kita meringkas teks eksplanasi dengan gembira. Satu membaca keseluruhan teks. Dua mencari gagasan utama. Tiga, kerangka teksnya. Empat, revisi sesuai EYD. Ayo kita meringkas teks eksplanasi dengan gembira. Semuanya gembira? Gembira ya, alhamdulillah semuanya gembira. Nah, itu sebagai bahan panduan kalian supaya mudah mengingat dalam meringkas teks eksplanasi. Silakan dibuka linknya yang tadi, kalian ringkas ya dari ide pokok yang tadi, kalian ringkas dalam Canva ya, diringkas dalam Canva. Apa ya? Apa itu Mbak? Di bawah. Ya Allah. Kayak getar ya? Allah. Hari ini ada saja ya. Mati lampu. Nanti kalau mati lampu. Oh, nanti Canva-nya iya. Canva-nya nanti linknya dikirim ke Budian tampilkan di LCD ya. Boleh dibuat semenarik mungkin. Sudah? Diklik mana? Yang ini kelompok apa, Mbak? Laskar Pelangi. Iya.
Mana Mbak? Yang Laskar Pelangi tadi mana? Yang Laskar Pelangi. Ya, Laskar Pelangi dibuat ya. Oke. Ya, oke. Cukup. Sudah ada yang itu belum? Mana? Kelompok ini sudah menemukan? Mana? Oh ya. Kelompok ini mulai sang pemimpi. Sang pemimpi. Oh ya, ini kelompok sang pemimpi. Ya. Cukup? Mana kelompok ini sudah? Mana? Ya, coba kelompok apa ya? Negeri 5 Menara. Negeri 5 Menara, ya biar sebentar. Kelompok Negeri 5 Menara. Oke. Cukup ya? Cukup. Ternyata mudah dan menyenangkan ya? Iya. Tadi dari ide pokok-pokoknya kita gabungkan ya. Kemudian digabungkan menjadi bentuk ringkasan. Baik, kita sudah siap presentasi? Sudah. Terus kirimkan ke saya ya. Sudah? Oke, saya cek. Sudah sebentar. Kemudian ya. Sebentar. Oke, sudah masuk. Ini ada, oke, kelompok Edensor sudah. Kemudian Laskar Pelangi, oke, sudah. Ya, bagus ya. Lanjut kelompok Negeri 5 Menara, oke, sudah. Ya, lanjut lagi kelompok Sang Pemimpi, sudah semua alhamdulillah. Ya. Oke. Sekarang yang mau maju dulu kelompok mana? Kelompok Edensor. Ya, nah, untuk mempersiapkan presentasi, nanti yang perlu dipersiapkan dalam presentasi ya, yang pertama ya, ringkasannya harus sesuai sistematika. Yang kedua harus runtut. Yang ketiga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD. Yang keempat nanti kalian lafal, intonasinya, artikulasinya harus jelas ya. Kemudian kalian sajikan ringkasannya. Baik, yang pertama kelompok apa dulu tadi? Edensor. Silakan beri tepuk tangan dulu Edensor. Ya. Ya. Ayo, gimana? Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Edensor akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Ringkasan teks eksplanasi dengan judul pelangi. Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butiran air. Pelangi disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauhi partikel. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamatan. Oke, kalau teks petirnya. Eksplanasi dengan judul petir. Petir biasanya muncul pada musim kemarau di saat langit menunjukkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok Sang Pemimpi, bertanya apa Mbak? Mengapa terjadi pelangi? Oh, mengapa terjadi pelangi? Mengapa Mbak? Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya matahari Oleh butir-butir air. Bagus sekali jawabannya. Ada lagi? Pertanyaannya? Ya, Mbak Nuraiko. Mengapa terjadi petir? Mengapa terjadi petir? Petir terjadi karena pada saat udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasi turun dan arus lebih mudah mengalir ke rel karena ada awan yang menguatkan
negatif dan awan berkekuatan positif. Oke, negatif dan positif. Sudah bagus ya. Silakan ada tanggapan bagaimana untuk presentasi ya dari kelompok sang pemimpi, bagaimana presentasi kelompok Edensor? Berdasarkan pengamatan kami terhadap kelompok Edensor, presentasi sistematika presentasinya sudah bagus. Ya. Ringkasan disajikan secara runtut. Oke. Sistematis. Ya. Dalam menukis ringkasan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Ya. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Oke. Penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang tepat Oke. dan artikulasi atau lafal yang jelas. Oke. Secara keseluruhan sudah sangat baik. Sudah sangat baik. Baik, berikutnya tanggapan dari kelompok Negeri 5 Menara. Berdasarkan pengamatan kami terhadap kelompok Edensor yang berpresentasi, sistematika presentasi sudah bagus. Oke. Ringkasan disajikan secara runtut dan sistematis. Dalam menulis ringkasan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Oke. sesuai dengan EYD. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Oke. Penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang tepat dan artikulasi yang jelas. Oke. Secara keseluruhan Sudah sangat baik ya. Untuk kelompok Edensor, sistematikanya sudah sesuai, runtut ya, ringkasannya sesuai dengan isinya, lafal, intonasi, artikulasi sudah bagus semua. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Edensor. Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, sudah ngacung ya Laskar Pelangi. Silakan. Kemudian bukakan dulu untuk Laskar Pelangi. Ya, warnanya biru Laskar Pelangi. Laskar Pelangi warnanya biru. Oke. Silakan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ke situ Mbak ya. Kami dari kelompok Laskar Pelangi akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Pelangi terjadi karena pembiasaan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauhi partikel. Oke. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Oke. Petir biasanya muncul pada musim kemarau di saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang berkilauan. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Oke, ya silakan jika ada yang bertanya untuk kelompok Laskar Pelangi ya dari sang pemimpi silakan. Apa terjadi pelangi? Mengapa terjadi pelangi? Ya. Pelangi dapat Oh. muncul pada malam hari atau pada saat Oh ya, apakah pelangi dapat muncul pada apa Mbak? Malam hari atau pada saat mendung? Bisa muncul apa tidak? pelangi tidak akan tampak pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Hal itu terjadi karena pelangi merupakan hasil dari pembiasaan cahaya. Iya, tidak akan muncul ya. Sudah seperti itu ya. Nah, silakan bagaimana tanggapannya untuk kelompok Laskar Pelangi? Ya, silakan Edensor. Berdasarkan pengamatan kami terhadap Ya. Laskar Pelangi berpresentasi, sistematika presentasinya sudah bagus. Oke. Ringkasan disajikan secara runtut dan sistematis. Dalam menulis ringkasan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan Iya, yang baik dan benar. Dua, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Tiga, penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang tepat dan artikulasi atau yang jelas. Ya. Sudah sangat baik. Ada lagi yang mau menanggapi? Silakan Negeri 5 Menara. kelompok Laskar Pelangi yang presentasi, Mm-mm. sistematika presentasi sudah bagus. Sudah bagus. Disajikan secara runtut dan sistematis. Ya. Dalam menulis ringkasan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan Heeh. dengan EYD. Ya. Bahasa yang digunakan mudah dipahami, penyampaian materi disajikan dengan intonasi Mm-mm. yang tepat dan artikulasi yang jelas. Oke. Secara keseluruhan sudah baik. Sudah baik ya. Sistematikanya sudah sesuai, sudah runtut, bahasa yang digunakan mudah dipahami, sesuai isinya ya. Lafal, intonasi, artikulasi sudah bagus semua. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Laskar Pelangi. Silakan ditutup.
Ya, silakan. Demikian. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Negeri 5 Menara sudah ngacung-ngacung. Silakan untuk Negeri 5 Menara. Saya bukakan Negeri 5. Oh, Negeri 5 Menara ada gambar seperti mataharinya ini. Kanvanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Negeri 5 Menara akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya akan membacakan hasilnya. Ya. Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauhi partikel. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Petir biasanya muncul pada musim kemarau di saat langit memunculkan kilatan cahaya saat yang menyilaukan. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Iya, silakan jika ada yang mau bertanya ke kelompok. Iya, silakan Laskar Pelangi. Kapan kita dapat melihat pelangi? Kapan kita dapat melihat pelangi? Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Posisi si pengamat harus berada di antara matahari dan terkesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Oke, itu bisa terjadi pelangi ya. Silakan tanggapannya untuk kelompok apa tadi? Negeri 5 Menara. Ya, silakan sang pemimpi. Berdasarkan pengamatan kami terhadap kelompok Negeri 5 Menara yang presentasi, Ya. sistematika presentasi sudah bagus. Oke. Ringkasan disajikan secara runtut Ya. dan sistematis. Dalam menulis ringkasan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Zoom keluar. Bahasa yang Zoom digunakan keluar. mudah dipahami. Penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang tepat dan artikulasi atau lafal yang jelas secara keseluruhan sudah sangat baik. Oke, baik. Silakan berarti untuk kelompok satu lagi. Silakan. Nah, kelompok Edensor. Berdasarkan pengalaman kami menara yang presentasi, sistematika presentasi sudah bagus. Ringkasan disajikan secara runtut dan Sudah baik, secara keseluruhan sudah sangat baik ya. Oke. Berarti tadi sistematikanya runtut ya. Isi lafal intonasi sudah bagus semua. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir dari kelompok sang pemimpi. Masih bersemangat ya? Masih. Yuk, silakan. Sang pemimpi. Sang pemimpi memilih gambar apa ini? Seperti ini ya? Alam ya? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok sang pemimpi akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ringkasan teks eksplanasi dengan judul pelangi. Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauhi partikel. Ya. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Oke. Ringkasan teks eksplanasi dengan judul petir. Petir biasanya muncul pada musim kemarau di saat langit menunjukkan kilatan cahaya saat yang menyilaukan. Ya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Iya. Ya, silakan jika ada yang bertanya untuk silakan dari kelompok Edensor. Mengapa petir lebih sering terjadi pada saat hujan?
Mengapa petir lebih sering terjadi pada saat hujan? Lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada saat tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasi turun dan arus lebih mudah mengalir karena ada awan bermuatan negatif dan awan bermuatan positif. Ya, itu mengapa lebih sering terjadi pada saat musim hujan. Bagaimana tanggapannya untuk ya silakan Edesor. Berdasarkan pengamatan kami terhadap kelompok sang pemimpin yang presentasi, satu, sistematika presentasi sudah bagus. Sudah bagus. Ringkasan secara runtut dan sistematis. Dalam melukis ringkasan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Ya. Bahasa yang digunakan mudah dipahami, penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang tepat dan artikulasi atau lafal yang jelas. Secara keseluruhan sudah sangat Sudah baik. baik ya. Silakan satu lagi ya dari Negeri 5 Menara. Ya. Satu, sistematika presentasi sudah bagus. Ya. Secara sistematis dalam melukis ringkasan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Ya. Dua, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Ya. Tiga, penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang tegas dan artikulasi yang jelas. Secara keseluruhan sudah sangat baik. Iya, sudah sangat baik ya. Jadi yang presentasi kelompok apa ini tadi? Sang pemimpi ya sudah sesuai sistematika, runtut, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai YD, lafal, intonasi, artikulasi sudah bagus semua. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya ya, jadi sudah sampai di akhir pembelajaran, kalian sudah bisa meringkas ya? Iya, meringkas tadi. Coba kita baca bersama untuk ringkasan teks pelangi. Pelangi adalah pelangi terjadi Pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauhi partikel. Pelangi hanya dapat dilihat saat bulan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan sinar. Oke, kalau teks petir ringkasannya. Petir Muncul pada musim kemarau di saat langit memunculkan gelombang cahaya sesaat yang menyilaukan. Petir terjadi karena ada perbedaan posisi awan dan Oke ya. Nah, sekarang sudah sampai di akhir pembelajaran, kita simpulkan bersama ya. Simpulkan bersama kita belajar hari ini. Coba ada yang mau menyimpulkan apa itu yang dimaksud ide pokok? Silakan, Mbak dari Laskar Pelangi. Oke, ide pokok adalah kita simpulkan bersama. Oke, berikutnya ide penjelas silakan kelompok Edensor. Ide penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan ide pokok. Oke, ide penjelas adalah apa? Menjelaskan ide pokok. Oke, berikutnya kata teknis sang pemimpi. Kata teknis merupakan sebuah istilah yang memiliki makna khusus dan digunakan dalam suatu bidang profesi. Iya, kata teknis adalah Istilah yang memiliki makna khusus dan digunakan dalam suatu ya. profesi. Langkah meringkas, coba. Langkah meringkas antara lain: A. Membaca keseluruhan teks. B. Mencari gagasan utama. C. Membuat kerangka teks. D. Merevisi sesuai dengan EYD. Oke, itu untuk langkah meringkas. 1, membaca. 2, 3, 4. Oke, berikutnya Budian bagikan link post-testnya ya. Link post-testnya untuk mengetahui kemampuan kalian setelah mempelajari materi. Di grup 8A post-test 2 judulnya. Coba diakses. Post-test 2. Post-test 2. Mana yang sudah? Nge-lag. Lah ini, coba ini sudah
Sebentar, sudah dijawab ya. Sudah ya, sudah menjawab post-test. Oke, coba saya cek semuanya. Ya, sudah masuk semua ya? Sudah. Terima kasih. Nah, bagaimana untuk pembelajaran kalian hari ini? Kesan-kesannya bagaimana? Menyenangkan ya. Ada nyanyian, ada membuat kanva, membuat Padlet ya. Nah, untuk di rumah silakan kalian nanti bisa mencari teks ya, eksplanasi boleh dari internet, boleh dari buku atau lain sebagainya, kalian buat ringkasan ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar menulis teks eksplanasi. Baik, ada yang ditanyakan? Sudah ya? Luar biasa hari ini ya, dengan mati lampu 2 kali ya, kemudian lantai bergetar dan lain sebagainya, kita tetap semangat ya. Ya, alhamdulillah kita masih selamat juga. Baik, kemudian akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.